Reka menganggukkan kepala, iya. Dakota berkata, lalu mengapa kamu tidak bilang sejak awal? Reka, aku sudah bilang kok, aku bilang kalau aku tidak masuk, orang lain juga tidak bisa masuk. Semua orang diam. Kata-kata kamu itu seperti lelucon, siapa yang akan menganggap hal itu dengan serius? Tokia berkata, Reka, sejauh yang aku tahu, sebelumnya kamu tinggal di kota Geffen, kamu hanya datang ke kota Midgar selama 2 hari. Mana mungkin bisa memenangkan kota Midgar dalam 2 hari? Reka, 2 hari. Tidak, kamu salah paham. Sebenarnya, aku mendapatkannya dalam waktu 2 jam. Dari Reka diarahkan oleh Piccolo dan Apollo ke dermaga terbengkalai distrik Gangnam, hingga pada saat 500 lebih orang itu ditangkap oleh Lone Wolf, total keseluruhannya hanya 2 jam. Dakota berkata dengan jijik, Hufet, punya sedikit kemampuan sudah berani bergaya ya. Apakah kamu tidak takut malu setelah terungkap? Di dunia ini yang bisa mendapatkan aset underground dalam waktu 2 jam mungkin hanya pahlawan hebatku yang bisa melakukannya. Reka sudah tidak sabar, dia ingin mengatakan kejadian yang sebenarnya kepadanya agar dia tidak memikirkan dirinya setiap hari. Sebenarnya, aku adalah pahlawan hebatmu. Pada hari itu aku disembah oleh ribuan tentara saat sedang merebut kembali aset underground kota Midgar. Pada saat ini, pintu kamar didorong hingga terbuka, anggota keluarga Brahma berjalan masuk. Ketika melihat orang yang masuk itu, keluarga Tokia beserta Dakota tampak terkejut. Bukankah mereka tidak diizinkan masuk? Beraninya mereka menerobos masuk. Reka tampak marah. Bagaimana bocah tiran mengurusnya? Brahma menatap Reka dengan mata sinis. Reka, kamu berani sekali. Berani gunakan nama dari keluarga Mashita kota Midgar, dosamu sangat besar. Ekspresi Reka sangat dingin, siapa yang izinkan kalian masuk? Riku berteriak, tentu saja Tuan Sini, bos misterius yang baru saja merebut kembali aset underground kota Midgar yang mempersilakan kami untuk masuk. Dakota terkejut, bukankah Tuan Sini adalah Reka? Riku mencibir, Dakota, apakah nasi yang kamu makan lari ke payudara? Kamu tidak punya otak ya? Dia itu lelaki tak becus yang mengandalkan wanita. Mana mungkin dia bisa merebut kembali aset underground kota Midgar? Dakota bertanya dengan curiga, tapi, kalau dia bukan bos sini, bagaimana dia bisa masuk? Riku, aku baru saja mau tanya dia. Sekarang kami sudah konfirmasi bahwa bos sini adalah kerabat kami. Tadi Reka pasti pura-pura gunakan nama dari anggota keluarga Mashita kota Midgar, sehingga orang-orang menganggapnya adalah tamu VIP. Si kacamata yang menghalangi kami tadi tidak tahu bahwa kami adalah anggota keluarga Mashita yang sebenarnya dan Reka ini palsu punya. Kata-kata Riku memiliki alasan yang masuk akal, Dakota hampir percaya seluruhnya. Dia menahan amarah dan menatap Reka, kamu penipu ya, aku tahu kamu pasti bohong. Pantasan, orang yang mengandalkan wanita itu bahkan tidak bisa menghidupi diri sendiri. Bagaimana dia bisa memberikan makan pada begitu banyak bawahan underworld kota Midgar? Kamu tidak hanya tak becus dan tak berguna, kamu bahkan berbohong demi nama dan uang, jijik sekali. Tokia menatap Reka dengan pandangan curiga, Reka, apakah yang mereka katakan itu benar? Reka tersenyum misterius, jika kamu percaya, maka hal itu benar. Jika kamu tidak percaya, tentu saja hal itu bohong punya. Jawaban yang ambigu ini membuat keluarga Tokia merasa sedikit kecewa. Mereka semua curiga bahwa Reka merasa bersalah, sehingga jawabannya tidak tegas. Brahma tersenyum sinis, kamu masih tidak mau ngaku ya. Baiklah, nanti aku akan buktikan pada kalian. Tak lama kemudian, seorang pelayan cantik membawakan anggur dan makanan lezat kemari. Erwin yang sedang menjaga di sini juga mengantarkan 2 botol anggur berkualitas secara pribadi. Dia meletakkan anggur itu di sebelah Brahma dan berkata, Tuan Mashita, nikmati pelan-pelan. Jika ada masalah, perintahkan pada pelayan saja. Brahma, ya. Erwin hendak berbalik dan pergi, tetapi Riku menghentikannya, tunggu sebentar. Erwin, seandainya aku bilang aku tidak sentuh botolnya,
anggur yang ada di dalam botol secara otomatis akan tuang ke dalam gelasku. Apakah kamu percaya atau tidak? Erwin tertawa terbahak-bahak. Dick, kamu pandai bercanda ya, mana mungkin. Riku, kamu panggil siapa adik? Apakah kamu berhak? Kamu tahu anggur itu tidak akan dituang sendiri ke dalam gelasku, mengapa kamu tidak bantu kami tuangkan? Erwin, sialan, bajingan ini mau mempermainkan dirinya. Dia menyuruh dirinya untuk menuangkan anggur. Brengsek, bocah ini terlalu sombong. Tetapi setelah memikirkan kerabat yang berada di belakang mereka adalah bos dirinya, tentu saja mereka memiliki hak untuk mempermainkan dirinya. Dia menahan emosinya, dan menuangkan anggur untuk mereka. Riku mengeluarkan sebatang rokok, nyalakan api. Erwin mengeluarkan korek api dan memberikan padanya. Riku langsung memarahinya, ini adalah pelayanan kalian terhadap tamu VIP ya. Aku tidak boleh minta kamu nyalakan api ya. Erwin hendak marah. Aku seorang preman diperintah oleh kalian seperti seorang pelayan dan disuruh olehmu untuk menyalakan api lagi, tidak masuk akal. Riku tersenyum sinis, kakek, menurutmu nanti kerabat kita datang akan temani kita minumkan? Brahma menganggukkan kepala, tentu saja. Dia mengeluarkan kata kerabat, bos. Erwin tidak punya pilihan selain menyalakan rokok untuknya. Riku mencibir, sudah, pergi tunggu di pintu saja. Jika butuh sesuatu, aku akan panggil kamu. Ekspresi Erwin menjadi suram, dia tidak tahan lagi. Menyuruhnya untuk menyalakan rokok dan menuangkan anggur itu tidak masalah, tetapi ingin dirinya menunggu di pintu menjadi pengawas. Hal ini lebih parah dari seorang pelayan. Dia berkata, maaf, aku masih harus jaga tempat. Aku tidak punya waktu untuk berdiri di pintu. Aku bantu kamu carikan 2 pengawal untuk berdiri di pintu saja. Riku menghelakan nafas, Hais, lupakan saja kalau kamu sibuk. Nanti kakak kamu datang untuk bersulang, aku minta dia carikan pengawal yang bersedia tunggu di pintu untuk jaga tempat saja, jadi kamu bisa istirahat sebentar. Erwin diancam. Dia mengetahui bahwa lawan tersebut memang memiliki kemampuan ini. Demi masa depannya, dia hanya bisa menahan amarah ini di dalam hati. Oke, aku tunggu di pintu. Dia berjalan ke arah pintu dengan patuh dan berdiri di sana. Riku menatap mereka dengan tatapan provokatif. Apakah kamu tahu siapakah dia? Kak Erwin yang menjaga tempat ini. Bahkan Kak Erwin saja memperlakukan kami dengan hormat. Reka, kamu bisa tak? Reka tersenyum, aku tidak akan menghina bawahanku seperti itu. Riku, puih, jangan taruh emas di wajahmu, kamu jelas tidak berani dan kamu juga tidak berhak. Reka, aku beri saran padamu, jangan keterlaluan. Jika orang balas dendam, kalian harus tanggung akibatnya. Reka memutuskan untuk memberitahu hal yang sebenarnya pada Erwin, mengatakan padanya bahwa keluarga Mashita kota Midgar tidak ada hubungannya dengan kakaknya, mereka bahkan memiliki sedikit dendam. Riku, balas dendam. Haha, lucu sekali. Backing yang ada di belakang kami adalah kakak dia. Berikan 100 nyali padanya, dia juga tidak berani balas dendam. Reka mencibir, benarkah? Aku harap kalian bisa tertawa sampai akhir. Riku, malas bicara dengan kamu. Ayo, kakek, ayo kita minum. Keluarga Tokia dan Dakota tampak kecewa. Bahkan preman yang menjaga tempat ini saja menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Mashita kota Midgar. Dia bahkan melayani mereka seperti seorang pelayan. Hal ini cukup membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan bos sini. Tadi Reka memang meminjam nama keluarga Mashita kota Midgar. Hei, apa yang akan oleh dilakukan orang ini? Pada dasarnya, keluarga Mashita kota Midgar memang memiliki perselisihan dengan mereka, sekarang mereka menyinggung mereka lagi. Hari ini, mereka mungkin akan pergi dengan perut kosong. Dakota sangat marah, dia terus menatap mereka dengan mata melotot. Setelah minum beberapa gelas anggur, wajah Riku menjadi merah dan penuh semangat. Dia melambaikan tangan ke arah pintu, Erwin, masuk. Erwin berjalan kemari. Riku berkata, aku mau pergi toilet, kamu pergi kosongkan toilet. Ekspresi Erwin sangat suram.
Walaupun kakak juga tidak boleh begitu sombong, mengusir orang-orang sebelum pergi ke toilet. Riku berkata dengan marah, cepat pergi. Nanti kakakmu akan datang bersulang, jika aku tahan kencing ini dan tidak bisa minum anggur dengan kakakmu, membuat dia marah, kamu harus tanggung jawab. Kakak lagi. Erwin berbalik pergi dengan hati penuh kebencian. Brahma berbisik, Riku, kamu sedikit keterlaluan. Riku berkata, tidak apa-apa, dia tidak berani lawan, tenang saja.